Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munifah Hanum. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran tahun 2018 akan memaparkan hasil laporan dari praktik kerja lapangan saya selama berada di konsultanku, yang mana konsultanku ini dinaungi oleh PT AOP Group Indonesia. Yang pertama, tujuan dari PKL selain untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah PKL, tujuan PKL ini juga bertujuan untuk bagi praktikan dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan. Kemudian juga selain itu praktikan juga mempelajari bidang kerja yang relevan dengan program studi manajemen pemasaran. Dan praktikan mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun waktu periode PKL yakni mulai dari 6 Agustus sampai dengan 6 November 2020, yang mana waktu kerja itu 5 hari, yakni Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 hingga 5 sore dengan jam istirahat 1 jam mulai dari jam 12 sampai dengan jam 1. Dan dikarenakan kondisi pandemi, jadi PT AOP Group Indonesia atau startup konsultanku ini memberikan atau menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home. Dan pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai profil dari perusahaan. Jadi konsultanku ini memiliki tagline yaitu memajukan bisnis dengan konsultan yang tepat. Jadi konsultanku ini berletak di Gedung Wisma Stako, tepatnya di area Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon dan email yang tertera. Kemudian sejarah perusahaannya yaitu konsultanku merupakan perusahaan startup yang menyediakan platform jasa profesional dan solusi keuangan, perpajakan, manajemen, dan legal yang sudah berdiri sejak 2019, dan kini konsultanku sudah memiliki lebih dari 100 mitra profesional di seluruh Indonesia. Nah, berikut ini adalah gambar dari para mitra yang sudah bergabung dengan konsultanku. Kemudian lanjut ke visi misi perusahaan, yaitu pertama memajukan bisnis dengan konsultan yang tepat, membantu bisnis UKM atau non UKM untuk semakin maju dan berkembang, dan yang ketiga memberikan jasa profesional yang berkualitas bagi para pelaku bisnis. Selanjutnya ini arti logo. Logo konsultanku yaitu berwarna dasar putih dengan warna huruf yang hijau, yakni melambangkan suatu pertumbuhan. Jadi konsultanku ini dengan logonya berharap bahwa konsultanku dapat bertumbuh dan berkembang, juga memberikan dampak yang baik untuk sekitarnya yang membutuhkan. Lanjut ke struktur organisasi. Di sini di bagian paling atas diisi oleh Dewan Komisaris atau Brand of Commissioners yang menaungi Chief Executive Officer dan Chief Operating Officer dan CEO ini menaungi finance dan produk, sedangkan COO ini menaungi IT, sales, marketing, partner dan partnership, dan posisi praktikan berada pada divisi sales dan marketing. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab dari divisi marketing, yakni yang pertama itu mengadakan acara seminar atau webinar. Berikut ini salah satu contoh webinar rutin yang diadakan oleh konsultanku. Nah, biasanya webinar ini diisi dengan para pembicara dari mitra-mitra konsultanku. Kemudian selain itu, tugas dan tanggung jawab dari divisi marketing yakni mengelola akun sosial media. Nah, ini adalah salah satu dua contoh sosial media yang dikelola atau yang dikelola oleh praktikan. Ya, di sini sebelah kiri itu ada Instagram dari konsultanku, di mana praktikan diharuskan untuk mengupdate konten secara rutin setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Begitupun dengan Facebook konsultanku, praktikan juga ditugaskan untuk membuat atau mengupdate konten secara berkala, namun di Facebook ini tidak sering Instagram. Facebook itu bisa seminggu 2 kali atau 3 kali saja. Kemudian selain dua tanggung jawab dan tugas yang tadi telah disampaikan, selanjutnya itu ada melakukan kolaborasi dengan media lain. Nah,
maksudnya yaitu seperti ini, jadi melakukan strategic partnership. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kolaborasi dengan media lain, yang mana hal ini bertujuan untuk memperluas audiens untuk mengetahui konsultanku. Selanjutnya, konsultan divisi marketing juga bertugas untuk melakukan press release. Nah, press release ini contohnya itu pada saat press release di media Eureka. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan audiens agar konsultanku ini dapat berkembang dan maju, juga dapat diketahui oleh khalayak ramai sehingga dapat bertumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bahasan pelaksanaan kerja. Nah, yang pertama tugas saya sebagai praktikan di sini yaitu mengunggah konten sosial media. Nah, adapun diagram alirnya atau tahapan-tahapannya yaitu yang pertama dari menentukan konten pilar, membuat perencanaan konten, merancang atau mendesain konten, dan merancang mendesain konten ini dilakukan melalui aplikasi Canva. Kemudian setelah desainnya jadi, tidak juga langsung bisa diunggah ke sosial medianya, tapi kita harus menunggu approval dari atasan. Kemudian setelah kita mendapatkan approval, barulah setelah itu kita mengunggah kontennya ke sosial media. Dan agar kontennya itu bisa tersimpan dengan rapi, hal terakhir yang harus dilakukan yaitu adalah mengarsipkan file ke dalam Google Drive resmi milik dari konsultanku. Kemudian yang kedua, tugas berikutnya yaitu meringkas hasil webinar. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa konsultanku ini secara rutin mengadakan webinar seperti sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau bahkan sebulan 3 kali. Nah, setelah itu saya sebagai praktikan ini ditugaskan untuk membuat intisari dari hasil webinar yang mana nantinya itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk konten. Nah, adapun tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan ini, yang pertama, praktikan diharuskan untuk menyaksikan kembali webinar, kemudian mengutip intisari dari pembicara, dan setelah mendapatkan kutipan-kutipan yang dikira penting, kemudian praktikan harus menyalinnya ke dalam Google Sheet yang telah disediakan. Kemudian menyusun artikel bisnis. Nah, selain mengatur sosial media dan membuat intisari dari webinar, praktikan juga ditugaskan untuk membuat artikel bisnis secara rutin, yang mana kegiatan ini dilakukan setiap hari dan diposting juga setiap hari. Nah, dimulai dari menentukan judul artikel. Jadi sebelumnya praktikan bersama tim dari sales marketing sudah melakukan research sebelumnya dengan aplikasi SEMrush, di mana pada saat itu kami melakukan research keyword mana yang banyak dikunjungi oleh orang pada saat ini. Kemudian setelah kita menentukan judul artikelnya, kita menyusun artikelnya. Nah, menyusun artikel ini praktikan lakukan dengan mengambil dari sumber-sumber terdahulu yang berkaitan dengan judul artikel. Selain untuk tidak melakukan plagiarisme, maka praktikan melakukan parafrase dan sebisa mungkin untuk mengutip dan minimalisir plagiarisme. Kemudian setelah artikel itu sudah tersusun, praktikan menunggu dulu approval atau perizinan dari bagian atasan. Kemudian setelah mendapatkan approval, praktikan baru saja boleh untuk mempublish artikel tersebut ke dalam website dari konsultanku. Nah, kendala yang dihadapi selama PKL yaitu karena kondisinya sekarang itu sedang COVID-19 pandemi, maka konsultanku menerapkan sistem WFH. Jadi praktikan merasa kurangnya bertatap muka dengan rekan lain dalam perusahaan, sehingga kadang juga kualitas sinyal juga yang sesekali waktu kurang stabil, jadi komunikasinya berjalan kurang lancar. Kemudian juga karena konsultanku ini baru berdiri kurang lebih 1 tahun yang lalu,
Jadi tempat PKL ini jadi masih baru dan sehingga visi dan misinya itu belum tertata dengan rapi. Dan yang terakhir itu karena setiap pekerjaan itu harus memerlukan approval, jadi praktikan rasa kurangnya ada efisiensi waktu. Karena pengoreksian hasil kerja itu tidak boleh harus memerlukan approval terlebih dahulu dan untuk mendapatkan approval itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama karena bagian yang memberikan approval itu juga mengelola atau menjalani kegiatan yang lain. Selanjutnya cara mengatasi kendala, yakni yang pertama ada memaksimalkan komunikasi jarak jauh agar dapat terhubung dan tujuan serta tegas pekerjaan berjalan dengan sesuai. Jadi sebisa mungkin praktikan itu memaksimalkan komunikasi walaupun jarak jauh, walaupun tidak bertatap muka, jadi bisa lewat chat, bisa lewat chat grup seperti itu. Dan jika kualitas komunikasi melalui Zoom-nya itu sedang kurang baik, maka praktikan mengambil jalan keluar, yaitu dengan cara menggunakan fitur chatbox atau WA group agar komunikasinya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang ketiga itu cara mengatasinya dengan berkonsultasi dengan kakak pembimbing mengenai visi dan misi dari perusahaan. Yang terakhir yaitu pembagian kerja lebih baik dibagi secara lebih detail dan teknis pekerjaan pun disederhanakan agar memberikan efisiensi waktu yang lebih baik. Kesimpulan, jadi dari hasil PKL ini, praktikan mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu mengetahui sedikit banyak tentang sebuah perusahaan startup yang menyediakan jasa keuangan dalam memperkenalkan dan mengembangkan usahanya agar lebih dijangkau lebih banyak masyarakat yang berpotensi menggunakan jasanya. Jadi dari PKL ini praktikan dapat mengetahui ternyata perusahaan startup di bidang ini tuh cara untuk mengembangkan itu seperti ini dan ini seperti itu. Kemudian yang kedua, praktikan juga jadi mengetahui cara proses membuat konten di sosial media, mulai dari menentukan temanya, topiknya, sampai juga menghasilkan dalam bentuk desain. Kemudian mengenal cara-cara mendesain secara sederhana dalam media Canva yang sebelumnya praktikan belum pernah lakukan, belum pernah kerjakan, belum pernah ketahui sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu praktikan dapat membuat artikel yang berisikan fakta-fakta dari sumber-sumber terdahulu. Hal ini juga belum pernah praktikan lakukan sebelumnya, jadi ini menurut praktikan adalah pengalaman yang memberikan praktikan cukup banyak wawasan baru. Kemudian saran di sini bagi perusahaan, praktikan menyarankan agar konsultanku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai pembagian tugas dan mengefisiensikan waktu pekerjaan. Sedangkan bagi FEUNJ, praktikan menyarankan bahwa FEUNJ seharusnya membangun jaringan dengan perusahaan sehingga dapat membantu dan membimbing mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk PKL. Sekian presentasi mengenai laporan PKL dari saya, Munifah Hanum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.